Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua, jumpa lagi pada eh, video praktikum geologi struktur, di mana video ini merupakan video ketiga ya dari modul pertama. Ya, setelah kalian mendapat pembahasan terkait dengan geometri dan struktur bidang. Nah, pada video kali ini saya akan memfokuskan pembahasan ke contoh-contoh soal yang nantinya akan dihadapi ya oleh kalian ya sebagai praktikan maupun nanti ketika mengaplikasikan geologi struktur pada kegiatan di lapangan. Oke, kita mulai dari proyeksi. Ini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa saya ini ada tampilan 3 dimensi rekan-rekannya. Jadi ada ada benda 3 dimensi yang bentuknya tidak simetris. Dan bagaimana caranya kita menggambarkan bidang 3 dimensi ini ke dalam bentuk 2 dimensi secara proyeksi ortografi. Nah, jadi kita bisa bagi ke dalam 3 sisi. Jadi sisi depan, ya, front, lalu sisi kanan atau right side, dan sisi bagian atas atau top di sini ya. Nah, kita akan gambarkan bidang tersebut, kita kupas ke dalam 3 bagian secara proyeksi ortografi yang nantinya akan menghasilkan gambar seperti ini. Nah, dalam satu benda yang sama, kita akan melihat beberapa bentuk yang berbeda, tergantung dari mana kita melihat, dari sisi mana kita melihat, begitu ya. Nah, saya menampilkan ini di awal karena nanti akan ada beberapa masalah yang memang akan lebih mudah ketika kita menggambarkan bentuk 3 dimensinya terlebih dahulu, lalu nanti kita selesaikan dalam proyeksi ortografi 2 dimensi. Oke, baik, kita masuk ke masalah yang pertama rekan-rekan semua. Jadi kita sama-sama baca ya. Jadi dengan menggunakan geometri deskriptif, oke, berarti solusinya adalah geometri deskriptif. Tentukan kemiringan sebenarnya dari sebuah bidang perlapisan jika diketahui jurus bidang perlapisan 330 derajat. Catat, strike perlapisannya adalah 330 derajat ya. Itu yang perlu digarisbawahi sama rekan-rekan semua. Lalu, kemiringan semu pada arah 260 derajat. Dengan dip sebesar, itu sama dengan 25 derajat. Itu dengan dippingnya sebesar 25 derajat. Jadi kita bisa katakan apparent dip-nya 25 derajat dengan dip direction-nya di 260 derajat. Nah, tiga data ini, angka-angka ini kita bisa katakan sebagai data ya. Jadi teman-teman bisa tulis strike-nya berarti 330 derajat ya. Lalu dip direction-nya 260 derajat. Untuk apparent dip yang 25 derajat ya. Jadi apparent dip-nya itu 25 derajat. Silakan nanti kalian tulis sesuai dengan ini kalian ya. Sesuai dengan yang memudahkan kalian seperti apa. Nah, dari ilustrasi ini, nah makanya saya tadi bilang bahwasanya geologi struktur merupakan mata kuliah yang sangat menggunakan imajinasi yang nanti bisa diilustrasikan dalam bentuk 3 dimensi. Nah, di gambar ini kita bayangkan lalu kita gambarkan ke dalam bentuk 3 dimensi dulu. Nah, kira-kira seperti teman-teman semua. Jadi bidangnya itu merupakan luasan yang diarsir. Itu bidang pelapisannya, let's say kita katakan PAC aksen ya. PAC aksen. Jadi pokoknya yang diarsir di sini ya, teman-teman ya. Yang diarsir di sini nih. Ini merupakan bidangnya ya. Nah, lalu kalau misalkan kita gambar seperti ini, tentunya kita bisa mengetahui semuanya bahwasanya ini merupakan garis apa? Garis strike-nya teman-teman ya. Dan ini adalah dip-nya. Belakangan diketahui bahwa strike-nya itu senilai 330 derajat. Ya. Nah, lalu ini arah utaranya di sini teman-teman ya. Kita ibaratkan arah utara di sini. Nah, lalu kemiringan semuanya pada arah 260 derajat. Nah, 260 derajat mungkin ke arah sini ya. Karena kalau di sini kan berarti inilah ke arah west-nya mungkin di sini ya. Ini sebelumnya west ada. Nah, di sini mungkin ya. Ini 260 derajat. Yang sejatinya kalau misalkan dip asli atau true dip-nya itu pasti memiliki sudut 90 derajat terhadap 330 derajat. Sepakat sampai sini ya. Jadi dip direction nih dari true dip-nya harusnya
adalah 240 derajat. Begitu. Nah, jadi singkat cerita yang ditanyakan kan ini sebenarnya tentukan kemiringan sebenarnya atau tentukan true dip-nya. Jadi dari gambar 3 dimensi yang kita gambar ininya ya, ini apparent dip-nya ya. Jadi simbol delta ini merupakan apparent dip dan simbol V atau saya sebutnya simbol porositas ya. Simbol P ini kita sebut sebagai true dip ya. Yang kita cari adalah berapa nilai sudut C, A, dan C aksen di sini ya. Oke, sampai sini tahan dulu rekan-rekan. Silahkan pahami dulu, kalau perlu di pause videonya ya. Baru kalau misalkan sudah paham, baru kita masuk ke tahapan selanjutnya. Oke, baik, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, setelah dari bentuk 3 dimensi, maka kita proyeksikan ke dalam bentuk 2 dimensi. Nah, langkah pertama rekan-rekan, jadi ingat ini kita ingin mencari true dip ya. Langkah pertama tentunya kita menggambarkan garis ya dengan ada arah utara, arah timur dan sebagainya. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan letakkan titik patokan awal kita ya, kita katakan A ya karena kan C, A sama C aksen begitu kan. Jadi sudutnya tengah-tengah itu di A. Jadi kita letakkan A itu di tengah ya. Kita letakkan A ini di tengah ya. Lalu setelah itu kita tarik arah strike-nya 330 derajat. Nah, kita gambar seperti ini. Jadi ada P, kan PA ini ya. Oke, kita hapus dulu teman-teman ya, yang sebelah kiri ya. Semoga sudah dicatat, biar enak kita belajarnya. Nah, ada P dengan A ya. Nanti kita panjangkan ke Q lah, biar enak, biar panjang. Jadi ada P, A, Q. Q perpanjangan dari PA saja. Nah, oke, kita gambarkan ini. Selesai ini kita gambarkan deep direction-nya dari apparent dip. Tadi belakangan kita tahu 260 derajat ya, berarti kita gambarkan di sini. Nah, ini F1 ini sebenarnya simbol saja. Jadi ini adalah volt 1 lah ya, atau kita bilang volt 1 ya, bidang 1 lah ya. Kita gambarkan F1 nih. Ini 260 derajat ya. Dan tentunya dia memiliki kemiringan 25 derajat. Nah, kemiringan ini teman-teman semua ini menjadi kunci untuk menentukan nilai B aksennya, ya enggak? Sorry, ya, itu kan. Jadi kita katakan seperti ini. Nah, jadi kita buat seperti itu teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi setelah kita tarik garis 260 derajat, kita geser ya. Ini 25 derajat. Nah, mau ke arah atas, mau ke arah bawah akan sama saja. Nah, singkat cerita dalam slide ini saya buat ke arah atas teman-teman ya. Saya buat ke arah atas. Jadi saya geser 25 derajat ke arah atas. Nah, saya akan menemukan garis AN ya. Garis AN atau ini equal terhadap A dengan B aksen. Ini 25 derajat ya teman-teman ya. Dan tentunya nanti kita bisa katakan bahwasanya di sini merupakan titik B ya, dan di sini B aksen. Nah, sebenarnya kan kita tarik garis di sini nih teman-teman ya. Nah, tarik garis ini. Lalu kalian tarik garis ini nih, garis antara B aksen dengan B ini garis yang sudutnya tegak lurus terhadap sumbu dipnya. Jadi gini. Saya ulangi lagi. Jadi setelah kalian membuat garis ini, nah tarik tegak lurus. Ini kan tegak lurus nih 90 derajat ya. Kalian bisa narik garis di sini, bisa narik garis di sini, bisa narik garis di sini, ataupun bisa narik garis di sini, nggak masalah. Yang penting di sini tegak lurus. Oke ya. Nah, lalu setelah itu kita namakan ada B dengan B aksen di situ kan ya. B dengan B aksen. Lalu setelah itu kita tarik garis yang paralel. Ini kan garis strike-nya ya. P dengan Q kita tarik di sini. Jadi X dengan Y. Nah, X dengan Y ini garis ini nih. X, B, C, Y, terus kan Y ke bawah gitu. Atas yang ini nih. Nah, ini kita tarik garis ini sebagai garis bantu. Nah, sampai garis bantu ya. Dan juga jangan lupa teman-teman semua, gunakan penggarisnya ukur panjang dari B dengan B aksen. Ukur panjangnya, nah kita katakan sebagai D ya panjangnya ya. Jadi mungkin sekitar D sama dengan 5 cm, let's say seperti itu. Nah, setelah itu baru kita tarik garis yang kedua. Ini kan F1 itu 260 derajat. Nah, sejatinya kan true dip itu harus memiliki arah
240 derajat ya. Karena strike kan 330 derajat, 90 derajat dari arah strike, berarti kan 90 kita berarti kan 90 ya. Kalau kita gambarkan seperti ini kan mungkin di arahnya ke 240 derajat berarti kan ya. 240 derajat. Nah, kita gambarkan 240 derajat yang kita gambarkan dengan garis F2. Oke, kita lihat nih. Garis F1 kan yang ini ya, rekan-rekan ya. F1 yang ini nih. Nah, F2 kan berarti yang ini. Ya, berarti kita semakin dekat nih dengan sudut true dip-nya. Nah, kita menggambarkan A F2 ini sebenarnya equal sama A dengan C ya. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, lalu dengan lalu kita gambarkan C aksennya yang ada di garis yang sama di XY seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya kalian menggambarkan C ke C aksen ini jaraknya sama dengan B ke B aksen. Ya enggak? Ini kan ya, kita lihat nih. B dengan B aksen, D kan nilainya D nih. Let's say tadi 5 cm. Nah, gambarkan 5 cm dari C ke C aksen sepanjang garis XY. Oke ya, setelah kalian menemukan C aksen, tarik C aksennya ke A. Nah, lalu hitung sudut yang ada di sini. Baik. Itu cara untuk menentukan true dip-nya. Oke, baik. Silakan dipahami dan rekan-rekan apabila masih kebingungan, jangan dilanjut dulu. Coba di-pause dulu atau mungkin diulang lagi ya untuk memahami. Karena masalah yang selanjutnya itu akan lebih kompleks. Oke, baik. Apabila ini sama ya nilainya D ya, panjangnya D nih. D. Ups, D gitu. Oke, baik, kita lanjut ke masalah yang kedua. Nah, masalah yang kedua adalah kita memiliki dua buah kemiringan semu. Nah, tadi satu, sekarang dua. Lebih meningkat tingkatannya. Kita memiliki dua buah kemiringan semu terletak pada sebuah struktur bidang. Kemiringan semu pertama berarah 240 derajat dengan besarnya 25 derajat. Ya. Dan kemiringan semu yang kedua berarah 170 derajat dengan besar 20 derajat. Jadi artinya adalah kita memiliki dip direction 240 dan dip direction 170 dengan dipnya masing-masing 25 dan 20. Pertanyaannya adalah tentukan jurus dan kemiringan. Nah, ini jadinya lebih expert ya. Jadi kita harus menentukan bukan saja kemiringan aslinya, tetapi strike-nya. Nah, tentunya dengan adanya dua deep direction yang berbeda, berarti kan kita memiliki dua data, maka kita bisa lakukan itu. Caranya sama, kita proyeksikan dulu terhadap bidang 3 dimensi. Nah, singkat cerita seperti ini ya bidangnya ya. Nah, kita gambarkan dulu, pertama kan ada garis 240 derajat kemana, 240 derajat kan ke sini ya, 240 derajat mungkin ke arah sini ya. Nah, ini. Lalu setelah itu 170 derajat mungkin ke arah sini. Nah, tengah-tengahnya kan mungkin ini ya, tengah-tengahnya mungkin sudut aslinya di situ ya. Nah, nanti bisa kita sesuaikan. Setelah itu, baru kita proyeksikan ke dalam proyeksi ortografi dengan gambaran dua dimensi. Nah, baik, pertama kita gambarkan ini, N dengan E seperti biasa. Nah, lalu langkahnya sama, jadi kita tarik F1 yang azimut yang pertama ya, jadi 240 derajat dengan besar sudut 25 derajat. Ini bebas mau ke atas mau ke bawah. Tapi saran saya menjauh saja ya, menjauh ke atas karena 170 kan berada di bagian sini. 170 kan berada di bagian sini. Khawatirnya kalau misalkan kamu tarik ke bawah sini, nantinya tumpuk-tumpukan di bagian sini. Jadi tariklah ke atas biar lebih lega space-nya. Oke, kita sudah proyeksikan. Jadi ini 240 derajat azimutnya dengan sudut kemiringan 25 derajat ini ya, 25 derajat. Nah, lalu selanjutnya tarik ukur garis ini. Ukur berarti kan kalau ini antara B dengan B aksennya ya. Di sini ukur B dengan B aksennya. Enggak digambarkan. Ukur B dengan B aksennya di sini ya. Nah, lalu setelah itu kita lakukan hal yang sama. Nah, sama juga. Jadi tentu sama juga ini kita bisa katakan let's say F2 mungkin ya.
Jadi 170 derajat, set 20 derajat. Nah, sekarang caranya cari garis yang panjangnya sama dengan ini. Nah, biasanya sih saya taruh penggaris di sini rekan-rekan. Biasanya saya taruh penggaris di sini, terus saya seret ke bawah gitu kan. Mana yang kira-kira antara titik garis ini dengan garis ini yang panjangnya sama dengan ini. Nah, singkat cerita kita menemukan titik yang panjangnya sama di sini. Di gambar yang sudah digambar ya, di sini ya. Saya nggak coret deh, edit. Nah, ini harus sama panjangnya X dengan X begitu ya. Nah, setelah kita menemukan itu, jadi kita juga bisa menandakan ya rekan-rekan ya bahwa di sini merupakan titik apa? Titik B ya. Ini titik B. Dan di sini merupakan titik D ya. Sini D. Ya, B dengan D. Nah, kita tentunya ada garis panjang nih. B dengan D itu membentang di sini yang sebenarnya arahnya tuh sama dengan arah strike bidangnya kan ya. Nah, oleh karena itu kita tarik aja garisnya. Kita tarik aja garis B dengan D. Situ ya. Kita tarik garis B dengan D dan garis ini merupakan garis strike-nya. Oke ya. Strike-nya. Nah, strike kan begini. Dipnya kemana? Dipnya ke arah sini kan paling ya. Kalau dari gambar kan. Jadi kita bisa ukur tuh. Oh, dengan utarannya di sini kan kira-kira berapa nih strike-nya gitu kan. Nah, teman-teman udah bisa ukur di situ. Strike-nya berapa. Nah, setelah teman-teman tahu strike-nya berapa, misalkan teman-teman tahu strike-nya berapa tuh? Sekitar 330 mungkin ya. Sekitar 330, tentunya nanti teman-teman tarik juga dip-nya. Nah, dip-nya tuh sebenarnya sama juga. Dip kan strike selalu tegak lurus terhadap dip kan. Berarti kan dip ke sini. Dip bisa kita gambar ke sini, dip bisa gambar di sini, dip bisa gambar di sini. Nah, kita tarik garis dip yang dari titik A. Jadi kan nggak mungkin seperti ini, ya, nggak mungkin seperti ini. Pasti harus tegak lurus, seperti ini nih. Nah, gitu ya. Jadi A dengan C itu adalah garis proyeksi ininya, bukan dipnya. Jadi kan kalau kita mau cari kemiringan dipnya tetap sudut dari C, dari A sama C aksen nih, ya enggak? Nah, tapi at least kita sudah menemukan C-nya di sini ya. Jadi dari A ke C di sini. Nah, lalu bagaimana Pak caranya untuk menemukan dip-nya? Gampang. Kita lihat B dengan B aksen itu panjangnya sama dengan D dan D aksen. Pun juga sama dengan C dan C aksen. Nah, sekarang kita tarik aja garis tegak lurus dari C ini sepanjang arah X. Nah, gini. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, ini biar space-nya enak, ke bawah aja ya. Nah, tarik sepanjang garis strike ini. Lalu kita tarik sini. Oke, nah setelah itu pakai busur Anda untuk mengukur nilai dipnya. Sampai sini jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, silahkan dicermati. Oke, kita masuk ke masalah yang ketiga. Nah, yang ketiga pertanyaan cukup menarik. Pada bidang perlapisan dengan kedudukan N45 derajat W, garis miring 30 SW. Nah, tentukan kemiringan semu pada arah 80 derajat W. Nah, dari data kemiringan semu kita mencari kedudukan aslinya. Dari data 2 kemiringan semu kita cari kedudukan aslinya. Sekarang kita suruh cari kemiringan semunya pada arah 80 derajat. Jadi soalnya dibolak-balik gitu ya. Jadi memang untuk meng-cross check suatu hal kita harus menggunakan alur maju mundur sebenarnya teman-teman ya. Jadi kayak misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, apakah 2 kurangi 1 sama dengan 1 begitu ya. Gampangnya seperti itu ya. Oke. Caranya seperti apa? Caranya sama. Kita buat model 3 dimensinya. Silakan buat model 3 dimensinya, nanti didapat seperti ini ya. Jadi singkat cerita 45W kan berarti di kuadran 2 ya. Dari north to west kan itu tuh. Dari north to west berarti ke sini nih. Sorry, ke sini kan ya, north to west kan. 45 derajat berarti di sini. Nah, dipnya berapa? Dipnya 30 SW. SW ke arah mana? SW kan ke arah sini. Ya, berarti dipnya begini. Oke ya. Kawan ya. Jadi N 45 derajat 30 SW. Nah, tentukan kemiringan semu pada arah N 80 derajat W. Berarti N 80 derajat W kan di arah sini ya. Mungkin di sekitar sini nih. Sinilah.
Nah, beginilah. Jadi tentukan ini dipnya berapa kalau misalkan kemiringan semuanya ke arah sini begitu. Oke, caranya kita bikin 3 dimensinya tadi. Silahkan dibuat dulu 3 dimensinya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Lalu kita gambarkan proyeksi ortografinya. Oke, kita punya data apa? Kita punya data strike dengan dip ya. Nah, kita udah punya strike-nya. Kita nggak perlu gambar strike-nya mungkin ya, kita langsung gambarkan dip-nya saja, arah dip-nya ke berapa. Strike-nya N45 derajat west, sorry. Kan tadi kalau udah digambar kan begini ya. Berarti strike-nya ke arah sini, dip-nya kan ke arah sini ya. 90 derajat dari arah strike. Berarti kita gambarkan ini F1 ya. F1 ini kita gambarkan. Lalu setelah itu kita tarik strike-nya di sini. Nah, di mana aja ya, teman-teman boleh bikin garis strike-nya di sini boleh. Di sini boleh gitu. Di bawahnya lagi boleh. Monggo, silakan saja menyesuaikan. Nah, saya gambar di sini ya. Yang penting tegak lurus terhadap F1. Nah, kita gambar itu. Ini sebenarnya kan proyeksi dari gambar SR ini. Proyeksi dari titik S dengan R, garis ini ya. Nah, setelah itu kita ukur D. Nah, ini dia. Ukur D. Jadi D-nya ini bebas, teman-teman. Ya. Sorry, D-nya itu berasal dari 30 derajat ini. Ya. Jadi ini nilai dip-nya kan 30. Jadi kita proyeksikan 30 bisa ke kiri, bisa ke kanan, monggo, terserah. Ya. Tapi karena memang kemungkinan upper dip-nya kan dari sini ya. Jadi mungkin ke bawah saja ya, ke kanan saja ya. Nah, kita ukur, panjangkan nilai dip-nya. Nah, di sini baru kita ukur juga C dengan CXC-nya berapa panjangnya. Nah, kita sudah memiliki nilai D nih, ya. Nah, setelah itu baru kita tarik arah N80 derajat west-nya sebagai arah dari kemiringan semu. Kita tarik di sini, nanti kita ada gambar B nih. Ini merupakan B ini ya, B. Nah, lalu kita tentukan B aksennya ya. Caranya bagaimana? Tegak lurus terhadap garis F2. Nah, itu dia. Ini D sama ya panjangnya dengan yang di sini. Nah, lalu kita tarik garis terhadap titik A. Nah, ini B dengan B aksen. Nah, ini yang simbol delta ini merupakan kemiringan semuanya. Oke. Cukup mudah teman-teman ya. Apabila kalian sudah memahami masalah 1, masalah 2, mungkin lebih expert lagi ketika dihadapkan masalah 3 itu cukup mudah. Mungkin pertama kali dengar susah, tapi kalau udah dicoba berkali, sekali, 2 kali nanti ketawa sendiri. Kenapa yang kayak gini susah ya gitu. Sebenarnya bisa mudah begitu ya. Oke, baik, kita lanjut ke masalah keempat. Nah, terlalu banyak masalah ya. Ya, mudah-mudahan ini masalah yang terakhir. Saya lupa ini ada saya naruh masalah berapa. Oke. Nah, ini adalah kondisi realnya teman-teman ya, yang mungkin akan dihadapi nanti sama kalian pada saat kegiatan. Jadi ini bisa dihadapi pada kondisi lapangan di lapangan batubara, bisa dihadapi di kondisi lapangan di mineralisasi di vein ya, mencari vein di tambang begitu ya, tambang logam, ataupun di sumur-sumur ya, di sumur-sumur yang dibor begitu. Tapi mungkin skalanya lebih besar. Ini kan 150 sampai 20 meter, mungkin kalau sumur-sumur bisa ratusan meter sampai kilometer. Oke, diketahui kita memiliki 3 titik A, B, dan C merupakan batas suatu lapisan batuan dengan ketinggian masing-masing 150 dan 20 meter. Ketinggian, berarti ketinggian itu dari dasar, dari titik 0 ke atas, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ada, jangan sampai terjebak, ada istilah kedalaman. Kedalaman itu kan dari 0 ke bawah ya. Dari 0 ke bawah. Berarti kedalaman 20 meter itu lebih tinggi daripada kedalaman 100 meter. Oke, bisa dipahami ya. Dan sebaliknya, ketinggian 100 meter itu lebih tinggi daripada ketinggian 20 meter. Nah, singkat cerita kita gambarkan A, B, C ya, dengan ketinggian 150-20 meter. Dan singkat cerita, koordinat geografisnya sudah diketahui. Jadi biasanya nanti titik A dengan koordinat lintang selatan sekian dan bujur timur sekian. B, lintang selatan sekian, bujur timur sekian. C, lintang selatan sekian, bujur timur sekian. Dengan ketinggian masing-masing 150 dan 20 meter. Nah,
Ini saya singkat cerita di gambar 3 dimensi ini saya sudah menggambarkan kedudukannya. Nah, sudah diukur dan diketahui. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kedudukan bidang lapisan batuan tersebut. Bisa jadi kedudukan yang dimaksud ini adalah strike dengan deep bidang perlapisan tersebut ya. Karena apa? Karena di A ketemu, di B ketemu, di C ketemu. Dengan ketinggian yang berbeda-beda dan posisi yang berbeda-beda. Nah, ini kita anggap sebagai satu lapisan. Nah, tentukan bidang perlapisannya. Oke, baik. Nah, pertama adalah kita gambarkan dulu ya. Kita proyeksikan tetap ya ke dalam ortografi 2 dimensi. Nah, ini singkat cerita saya memiliki posisi ini A di sini, B di sini, dan C di sini. Dengan info ketinggian yang berbeda-beda. Oke ya, teman-teman ya. Pelan-pelan. Baik, pelan-pelan. Lalu setelah itu saya coba tentukan titik B aksen 2 antara garis A dengan C-nya. Jadi kan gini. Ini pasti dia memiliki skala, teman-teman ya. Dia pasti memiliki skala. Jadi misalkan kalian harus buat ini di kertas kamu ya. Lalu skalanya berapa nih? 1 cm 200 1 banding 10. Jadi maksudnya 1 cm mewakili 10 cm di dunia asli atau 100 gitu ya. Kayaknya sih 1 banding 10 gitu ya. Silakan bikin 1 banding 10. Maka ini ketinggian ini kan 100 meter. Jadi sebenarnya skalanya 10. Kalau kita menggunakan 1 banding 100, 1 banding 10. Bentar. Saya tentukan saja ya teman-teman ya. Misalkan skalanya itu 1 banding 10. Jadi artinya 1 cm di gambar Anda sama dengan 10 cm di dunia asli. Nah, dunia aslinya ada 100 meter atau kecilan ya. Mungkin 1 banding 100 kali ya. Jadi 1 cm sama dengan 1 banding 1000 lah. 1 cm sama dengan 10 meter. Oke. Jadi singkat cerita ini diwakili oleh 10 cm ya. 50 cm ini diwakili oleh 50 meter diwakili 5 cm dan ini diwakili oleh 2,5 cm. Pelan-pelan dicerna dulu. Dia pelan-pelan, perlu di pause dulu, dicerna dulu. Oke, baik kita lanjut ya. Nah, lalu kita coba gambarkan titik B aksen. Nah, kenapa B aksen? Karena kita tahu A paling tinggi, teman-teman ya. Dan C paling rendah. Nah, kita bayangkan begini. Jadi ketika kita memiliki titik A di ketinggian 100. Sorry gini deh. Saya punya ini deh. Mudah-mudahan kelihatan ya dari video ya. Saya punya A di sini ketinggian 100. Ini ya. Dan saya punya C di bawah sini ketinggiannya 25. Ketika saya tarik garis A ke C, kira-kira garis ini melewati titik 50 enggak? Ketinggian 50 enggak? Tentunya dia melewati ketinggian 50 dong ya. Jadi A di 100, saya tarik garis ke C. Nah, garis ini pasti melewati ketinggian 50, ketinggian 60, ketinggian 70 dan sebagainya, begitu kan ya. Nah, maka dari itu kita membuat proyeksi ketinggian 50 di antara garis A dengan C. Nah, caranya bagaimana? Kalian ukur nih. Garis ini ada berapa? Ini berapa sentimeter? Ini kan berapa sentimeter? Misalkan 100 sampai 25. Taruhlah memang di sini taruhlah di sini totalnya 75 yang gambar saya Pak ternyata 7,5 cm misalkan ya. Nah, tentunya kalau misalkan jarak antara A dengan C kan 75 meter nih ya. Berarti dalam aslinya ini 75 meter nih. Dalam aslinya ini 75 meter. Nah, oke, baik. Berarti kalau misalkan mau cari titik 50, jadi ketinggian 50, berarti kan mungkin kalau misalkan 7,5 cm berarti kita tarik dari sini 2,5 cm ke atas. Nah, pelan-pelan ya. 2,5 cm ke atas mungkin sekitar sini ya. Nah, ini merupakan titik B aksen 2 atau proyeksi pada ketinggian B. Ya. Oke. Pelan-pelan menekan ya. Oke. Nah, atau dari atas juga boleh. Tapi enggak 2,5 cm dong. Harusnya 5 cm dong. Ya, 5 cm dari A turun ke bawah. Itu ya, rekan-rekan ya. Oke. Nah, kita hapus dulu nih. Oke.
Nah, singkat cerita di sini B aksennya, ya mirip-mirip lah ya. Nah, ketika kita sudah memiliki B aksen, maka kita tarik B aksen ini dengan B aksen 2 ini ya, dengan B aksen yang di sini teman-teman. Yang di 50 ini. Kita tarik, bahkan kita tarik juga di bagian C-nya, kita tarik juga di bagian A. Ini kan di ketinggian 100, ini di ketinggian 50, ini di ketinggian 25, ini di ketinggian 75. Let's say seperti itu. Boleh narik, silahkan ditarik. Nah, kita tarik di sini ya. Nah, oke. Nah, arah ini teman-teman semua ya, arah ini bisa menjadi arah strike ya, rekan-rekan ya. Jadi bisa menjadi arah strike dari batuannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kan ada dua kemungkinan Pak. Dipnya kemana Pak? Dipnya ke bawah atau ke atas? Gini ya. Dipnya ke arah sini atau ke arah sini begitu. Nah, teman-teman ingat, ini batuannya lebih bawah, ini batuannya lebih tinggi ya. Kalau misalkan arahnya ke sini, insya Allah sampai lebaran monyet ya, nggak akan ketemu. Kalau misalkan dipnya ke arah sini, di batuannya ke arah sini, di sini nggak akan ketemu barang yang sama. Otomatis karena memang di sini ada, otomatis kita harus menentukan bahwasanya dipnya itu pasti ke bawah sini teman-teman ya. Oke, oleh karena itu kita bisa menentukan strike-nya, bahwasanya strike-nya itu dari arah utara seperti ini kan, ke arah ini, ya jadi north 45 derajat east begitu kan ya. Nah, itu kita sudah dapat strike-nya tuh. Kita sudah dapat strike-nya. Nah, lalu problem yang kedua adalah bagaimana cara menentukan dip-nya. Nah, bagaimana kita cara menentukan dip-nya? Tentunya kita tentukan sesuai skala yang tadi kita buat. Nah, jadi saya memproyeksikan seperti ini. Ini di sini teman-teman bisa lihat ya, ada O, ada D ya. D ini equal dengan B aksen, gitu kan ya. Equal dengan B aksen. Atau sebenarnya kalau kita mau lebih jauh lagi, mungkin titik ini ya, C aksen. Tapi nggak ada teman ya kan ya sebenarnya ya. Oke, baik. Mungkin kita bisa proyeksikan satu saja. Jadi kita proyeksikan seperti ini teman-teman. Nah, kita tentukan dulu titik O-nya. Titik O itu kan paralel dengan A ya. Kita tentukan titik O-nya. Ya teman-teman ya. Lalu dari titik O ini tarik tegak lurus ke B aksen 2 ini. Ya. Lalu setelah itu, sebenarnya kan kalau kita lihat nih, ini jarak D ke E. D itu kan di ketinggian 100. Ya. E ini di ketinggian 50. Jadi silahkan tarik jaraknya 5 cm aja di sini misalkan ya. Antara 100 sampai antara D dengan E ya, silakan ditarik aja sesuai dengan skala. Nah, setelah itu baru nanti ketemu nilai nilai dip aslinya ya. Nilai true dipnya seperti itu. Jadi D itu kan proyeksi ya teman-teman ya. Proyeksi antara B aksen dengan B juga gitu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini nih. Dari B ke B aksen 2 ya, ini nilainya sama. Dan ini kan ketinggiannya, tadi kan saya bilang skalanya 1 banding 1 banding 1000 ya. Berarti 1 cm sama dengan 1 cm sama dengan 10 meter ya. Sedangkan tadi jarak dari A ke B itu 50 meter, jadi kalian bisa tarik 5 cm. Jadi ini DE ini 5 cm. Nah, oke, gimana Pak kalau saya narik di proyeksi yang di bawah? Bisa juga, tarik aja ke bawah sini. Nah, tapi karena jarak antara A dengan C ini kan 75 bedanya ya, berarti kalian tarik 7,5 cm ke sini. Insya Allah akan sama hasilnya. Insya Allah akan memiliki dip yang sama. Oke, begitu ya rekan-rekan ya. Oke, sepertinya masalahnya cukupkan 4 saja. Nah, ini ada soal latihannya. Silahkan cocokkan gambar 3 dimensi dengan bentuk 2D ortografinya. Jadi gambarnya di A sampai L itu ya. A sampai L silakan nanti cocokkan bentuknya 1 atau sampai 12 seperti apa. Nah, lalu soal yang kedua. Nah, ini ya, soal yang kedua. Ini gambarkan dua benda ini dari depannya, dari right side-nya, dari top-nya. Nah, depannya di sini teman-teman ya, ini depan ya. Samain aja ini depan. Ini right side. Ini right side. Ini top-nya. Oke ya. Silakan digambarkan. Ini ada isinya teman-teman ya. Ini nggak bolong nih. Ini terus ke bawah sini. Bagian sini. Oke. Nah, lalu yang ketiga masih ada ya. Ayo.
Nah, ini silakan nanti dapat ininya dapat print out-nya mungkin ya dari asisten. Nah, silakan gambarkan simbol-simbol ini. Ini gampang lah. Ini kita latihan saja. Tadi juga sudah beberapa kan sudah saya gambarkan. Gambarkan simbol kedudukan bidang di tabel berikut pada gambar yang tersedia di bawahnya. Begitu kan ya. Silakan digambarkan masing-masing. Kan ya. Jadi ini kan ada berapa bidang nih? Ada 6 ya. Ada 6 bidang. Silakan digambarkan 6 saja ya. 1 sampai 6. Karena kan sama semua tuh. Satu baris itu sama semua. Oke. Nah, ini yang lumayan expert. Silakan ini selesaikan permasalahan ini ya. Ini ada permasalahan 1, ini ada permasalahan 2, ini yang adanya dua aprendip ya yang tentukan kemiringan sebenarnya. Silakan. Lalu ini Nah, nanti di sini akan ada tabel koreksi kemiringan. Jadi nanti sebenarnya teman-teman sebenarnya tadi kan ilustrasi ya menentukan upper dip itu dipnya berapa. Tapi sebenarnya nanti kita sudah punya matriksnya. Nanti sama asisten dijelaskan ya. Tabel koreksi kemiringan ada di buku lapangan. Oke, baik, ini soal cerita yang tadi. Ini sudah ada skalanya. Nanti teman-teman silakan digambarkan. Ini mungkin digambarkan di millimeter block. Jadi model-model yang tadi, ilustrasi tadi, baiknya digambarkan, dituangkan di millimeter block agar bisa terukur dan presisi. Jadi kita pun sebagai yang meriksa itu juga bisa menilai dengan baik. Oke, baik rekan-rekan, mungkin modul 1 ini saya cukupkan sekian ya. Lumayan ini ada 1 jam lebih begitu kan ya. Jadi mempersingkat waktu Anda praktikum begitu ya. Daripada nanti praktikum di kelas cuman mendengar penjelasan saja, lebih baik kalian mendengarkan video ya. Nanti pada saat praktikum tinggal diskusi begitu. Oke, baik, saya cukupkan sampai sini. Kita jumpa lagi di pekan depan ya di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.